Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurainul Ulum. Saya di sini mau mempresentasikan mata kuliah studi al-hadis dengan materi yang berjudul terminologi hadis Nabi. Konsep dasar terminologi ada 4, yakni hadis, sunnah, khobar, dan asar. Apa itu hadis? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat. Dan para ulama ada yang mendefinisikan hadis dengan aqwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa afalu akhwaluhu, segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi Muhammad SAW, seperti yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan, dan penetapan. Apa itu sunnah? Sunnah ini jalan, kebiasaan atau tradisi Nabi Muhammad SAW yang meliputi ucapan, perbuatan, dan penetapannya yang menjadi teladan dan pedoman hidup bagi umat Islam untuk mendapatkan pahala jika dilakukan tanpa berdosa jika ditinggalkan. Pengertian sunnah menurut ahli hadis ialah kullu ma utiran Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw filin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khulqiyatin aw siratin sawaun kana dzalika qabla ulbiati kata fi gharahi amba'da. Segala yang bersumber dari Nabi sallallahu baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya baik sebelum dianggap menjadi rasul maupun sesudahnya. Dan apa itu khobar dan asar? Secara bahasa, khobar berarti warta berita yang disampaikan dari seorang kepada seseorang. Dari sudut pendekatan bahasa ini, kata khobar sama artinya dengan hadis. Bentuk jamak dari khobar adalah akhbar, sedangkan secara istilah khobar adalah berita bagi yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sahabat atau berita dari tabi'in. Sedangkan asar secara umum berarti bekas atau sisa sesuatu. Namun dalam terminologi ilmu hadis, asar merujuk pada perkataan atau perbuatan sahabat dan tabi'in. Dan selanjutnya yakni unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis ada 2, yakni sanad dan matan. Sanad ialah secara bahasa berarti sandaran tempat bersandar, menjadi sandaran. Sedangkan menurut istilah, sanad dapat diartikan dengan berita atau informasi tentang jalan yang dilalui matan. Contohnya al-akhbaru wa nitorikil matan. Contoh hadis. Di sini ada hadis yakni akhbarani Abali Husaini bin Ali al-Hafidz sanna Ibrahim bin Abi Thalibi wa Muhammad bin Ishaq qala lana Muhammad bin Yahya sanna Muhammad bin Yusufa sanna al-Auza'i haddatsani Zuhri an Atha'i bin Yazid lati anil Abi Ayyub al-Ansari qala Rasulullah sallallahu al-witru haqqun faman syaa falyutir bi khamsi wa man syaa falyutiru bi thalathi wa man syaa falyutiru bi wahidatin rawahu Hakim. Di hadis ini yang bagian sanad mulai dari akhbarnya Abu Ali sampai Abi Ayyub Abu Ansori. Matan, yakni matan adalah menurut bahasa adalah masal buwarta fauminal ardi, tanah yang keras dan meninggi. Definisi ini memberikan pengertian bahwa apa yang tertulis setelah penulisan silsilah sanad adalah matan hadis. Salah satu contoh matan hadis dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim di atas yaitu akhbarnya Abul Husain bin Ali al-Hafidzi lana Ibrahim bin Abi Thalibi wa Muhammad bin Ishaq qala sana Muhammad bin Yusuf sana al-Auza'i hadatsani Zuhri an Atha bin Yazid al-Laini an Abi Ayyub al-Ansari qala Rasulullah sallallahu al-widru haqqun faman syaa falyutiru bi khamsin wa man syaa falyutiru bi thalath wa man syaa falyutiru bi wahidatin. Yang termasuk matan yakni bagian mulai dari al-widru haqqun faman syaa sampai bi wahid falyutiru bi wahidatin. Salat witir itu benar, maka siapa yang suka hendaklah salat witir 5 rakaat, siapa yang suka hendaklah salat witir 3 rakaat, dan siapa yang suka hendaklah salat witir 1 rakaat. Kaidah kesahihan matan hadis. Bagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bentuk matan hadis Nabi ada yang qauliyah, fi'liyah, dan takriyah. Matan hadis Nabi yang berbentuk qauliyah merupakan laporan hasil pendengaran para sahabat terhadap sabda-sabda Nabi. Sedangkan matan hadis fi'liyah merupakan penuturan berdasar persaksian atau laporan pandangan mata para sahabat terhadap perbuatan dan contoh perilaku Nabi atau sifat-sifatnya. Selanjutnya ini perbandingan antara hadis Nabawi, hadis Qudsi, dan isi Al-Quran. Baik hadis Nabawi, hadis Qudsi maupun Al-Quran ketiganya diterima oleh para sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Dari sudut kebahasaan, kata Qudsi dari Qudusa yakdus Qudsan artinya suci atau bersih. Maka kata hadis Qudsi artinya ialah hadis yang suci. Disebut hadis karena redaksinya disusun oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, dan disebut Qudsi karena hadis ini suci dan bersih dan datangnya dari Zat yang Maha Suci. Adapun perbedaan antara hadis Qudsi dan Al-Quran ditemukan sekitar 6 perbedaan. Pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis Qudsi bukan. Kedua, yakni
redaksi dan makna lainnya dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah dan redaksinya dari Nabi SAW. Ketiga, dalam sholat, Al-Quran merupakan bacaan diwajibkan sehingga seorang tidak sah sholatnya kecuali dengan bacaan Al-Quran. Hal ini tidak perlu berlaku pada hadis qudsi. Yang keempat, yakni menolak Al-Quran merupakan perbuatan kufur, berbeda dengan penolakan terhadap hadis qudsi. Kelima, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, sedangkan hadis qudsi diberikan langsung baik melalui ilham maupun mimpi. Keenam, perlakuan atau sikap seseorang terhadap Al-Quran diatur oleh beberapa aturan, seperti keharusan bersuci dari hadas ketika memegang dan membacanya, serta tidak boleh menyalin ke dalam bahasa lain tanpa disebutkan lafal aslinya. Hal ini tidak berlaku pada hadis qudsi. Kesimpulannya, hadis adalah pedoman hidup yang tak terpisahkan dari Al-Quran. Mempelajari hadis membantu kita memahami ajaran Islam secara lebih utuh dan mendalam. Penting untuk selalu memastikan keautentikan hadis sebelum mengamalkannya. Jadi, hadis itu penting karena di Al-Quran itu cuma diterangkan sebagian aja. Kalau di hadis itu diterangkan secara pelakuannya, maksudnya itu secara gerakannya bagaimana, gini-gininya bagaimana. Dan itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat ilmu yang bermanfaat barokah. Saya mau undur diri. Bila ada salah kata mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.